Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi sama Mas Al di channel Edukasi dan Pembelajaran. Video kali ini, Mas Al akan membahas materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, and comment untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih. Ini adalah peta kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia itu beraneka ragam, dari mulai suku, ras, agama, budaya, adat, dan istiadat. Dan di setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut bukan menjadi sebuah penghalang, tapi hal tersebut menjadi satu alasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang utuh demi terciptanya integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Sedangkan nasional artinya bangsa. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang integrasi. Pendapat yang pertama menurut Howard Regent. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Pendapat kedua menurut Myron Winner. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Pendapat yang ketiga dari Dr. Najaruddin Samsudin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Dan pendapat yang keempat menurut J. Sujati Jiwandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Dari pengertian para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun alat pemersatu bangsa diantaranya: 1. Dasar negara Pancasila. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara berupa burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan 6. Lagu-lagu perjuangan. Nah, sekarang
Coba kalian sebutkan alat-alat pemersatu bangsa selain dari yang 6 tadi. Cari informasinya dari buku, majalah, atau media elektronik lainnya. Integrasi di suatu negara dikatakan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Berikut ini faktor-faktor tersebut. Faktor pembentuk integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Faktor penghambat integrasi nasional. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kurangnya toleransi antar golongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Nah, sekarang tugasnya coba kalian tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Kita akan kembali lagi di kesempatan lain di channel yang sama. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video seru lainnya. Sampai jumpa.